أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون. Beginilah suasana setelah sholat asar di Hagia Sophia. Setelah ini kita akan bedah mulai dari pintu depan ya. Kita mulai dari pintu depan. Dia pintu depan Hagia Sophia itu di sini. Sebetulnya di sana pintu masuknya. Dan di pintu ini suaranya kok jadi liris. Suaranya kedengeran nggak? Jadi di atas sana itu ada yang lambang seperti malaikatnya orang Kristen pada zaman dulu. Ya, ini lambang malaikatnya orang Kristen, yaitu yang memiliki 3 pasang sayap atau 6 buah sayap atau 3 pasang sayap. Tapi di sini ada tulisan Khulafaur Rasyidin ya. Utsman, dan di sini ada Hasan Hussein, yaitu kedua anak dari Nabi Muhammad. Begitu juga ada Ali, dan ini sebetulnya sedang masa renovasi.
seperti itu. Nah, kita akan coba maju ke depan ke dekat mimbar Evet çok güzel. Kita akan coba ke depan. Nah ini mimbar kayak gini. Gitu ya. Evet, burada çekim yok. Çekim aşağıda. Sadece Tamam. buyurun. Tapi di sini dilarang apa namanya, memotret hanya boleh dari bawah. Oke. Nah, oke, kita dari sini memotretnya. Nah, di situ ada kaligrafi Bismillah. Nah, Allah Muhammad. Seperti itu. Nah, di situ sebetulnya ada lukisan Bunda Maria. Tapi ditutup oleh kain. Tadi yang membaca Quran dari sini tadi. Ada yang mau bertanya silakan tulis di Oke. Ini kenapa Kak nggak dikarpetin? Kenapa nggak dikarpetin ini? Ini sebetulnya dulu adalah tempat pembaptisan para raja-raja Konstantinopel ya. Jadi dibaptisnya tuh di sini dulu. Jadi ini kenapa tidak dikarpetin dan tidak boleh menjadi karena salah satu situs yang sejarah yang harus dijaga seperti itu. Ya, jadi ini salah satu situs sejarah yang harus dijaga. Jadi kenapa ya, ini tidak boleh ada yang masuk sini dan tidak dikarpetin. Kedengeran nggak sih suara aku? Suara aku ngomong kedengeran nggak? Nah, sebetulnya di sana ada kayak sebuah perpustakaan seperti itu, ya, yang mana di sana, tapi di sana semenjak Hagia Sophia menjadi masjid, di sana adalah bagian untuk para wanita. Kita tidak bisa ke sana. Ya. Oke, kalau dengar. Ya. Dan di sini tempat untuk muazin, ya, kayak tadi di atas yang baca qori, baca Quran itu di atas sana tadi. Dan Hagia Sophia selalu dijagain oleh polisi, ya, selalu dijaga ketat. Oke. Kalau kalian dulu sebelum Hagia Sophia ini dijadikan masjid, di sini tuh ada tulisan-tulisan penjelasan mengenai Hagia Sophia gitu ya. Kalau misalkan mau tahu
tentang Hagia Sophia lebih jelas bisa lihat di YouTube aku ya. Di situ aku udah membahas Hagia Sophia sepenuhnya. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Nah, ini kak apa kak? Jadi di sini ini tuh adalah tempat tungku minum yang dimana ini digunakan pada zaman Sultan Murad III ya, yaitu digunakan untuk minum, tangki minum. Itu ada 2, di sebelah sana juga ada 1 lagi, sini dan sana. Nah ini digunakan oleh pada zaman Sultan Murad III ya, yaitu digunakan saat acara-acara penting di Masjid Hagia Sophia pada zamannya, seperti itu ya. Jadi pada masa Atatürk menjadi presiden ya, Hagia Sophia kan dikerik ya gitu ya, ya kayak Hagia Sophia tadinya masjid. Nah pada zaman Atatürk itu dikerik dan kembali terlihat lagi mozaik Kristennya seperti ini tadi. Itu sebetulnya di sana juga ya, yang aku sudah sebut ada Bunda Maria. Tapi sayangnya setelah Hagia Sophia ini menjadi masjid, kita tidak bisa lagi naik ke lantai 2 ya, kita tidak bisa lagi naik ke lantai 2. Padahal dulu 1 tahun yang lalu itu pernah juga aku bahas di video aku di YouTube itu mengenai apa aja yang ada di lantai 2 ya. Seperti di lantai 2 itu sebetulnya adalah tempat untuk orang-orang yang istilahnya derajatnya lebih tinggi gitu. Tidak sembarang orang yang bisa naik ke atas. Itu digunakan saat pada zaman Konstantinopel dulu. Jam berapa di sana? Jam berapa nih? Jam 16.42 ya, 16.42. Jam 16.42. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Amanda, halo juga Amanda. Selamat bergabung. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau mau bergabung? Oke. Sungguh megah ya ini ya. Kolegal si Nabi Saul, Kak Jenny Saul, Jenny Abla. Ya. Ada yang mau bergabung? Kalau ada yang mau bergabung, boleh. Abi live-nya di save nggak? Insya Allah live-nya bakal di save ya, menjadi story. Tapi kalau misalkan menjadi postingan belum tahu. Insya Allah di save menjadi story ya live-nya. Nah di sini juga ada kayak bangunan, nggak tahu bangunan. Ve sosyal mesafeye dikkat ediniz.
Abi itu di Hagia Sophia wanita juga boleh sholat kan? Ya boleh. Untuk wanita boleh sholat juga, tapi ada volumenya masing-masing. Maksudnya volume kayak kayak untuk pria, kalau misalkan sholat selain di waktu jam, ya untuk kalau misalkan untuk pria selain di waktu sholat itu sholatnya di sini ya. Jadi para turis itu dilarang masuk sini untuk foto-foto. Nah tapi kalau misalkan untuk wanita itu udah disediakan tempat volume itu apa ya? Ya tempat khusus untuk wanita gitu. Nah yaitu di sebelah sana itu tadi yang aku bilang, yang di sana itu ada perpustakaan ya yang dipakai pada zaman Sultanan dulu. Di sana juga tempat mengaji beliau-beliau. Nah disinilah ya volume untuk wanita gitu. Nah kita nggak bisa ke sana. Nah ya. Oke. Ya, jadi di sebelah situ itu untuk wanita dan di sebelah sini untuk sholat pria seperti itu. Di sana lagi musim apa Kak? Di sini musim gugur ya. Jadi di sini sudah masuk musim gugur dan sebentar lagi musim dingin sih. Bulan-bulan Desember itu udah musim dingin. Ya. Kalau musim dingin itu yang paling dinanti-nanti adalah salju, turunnya salju. Seperti itu. Terus dari Musalma Leo, di sana habis hujan ya Abi, suaranya berasa segar banget. Iya benar. Di sini tadi hujan ya. Jadi dari pagi itu hujan. Di sini dari pagi hujan, tapi hujannya alhamdulillahnya tuh nggak deras gitu. Jadi aku masih bisa ke Hagia Sophia dan masih bisa live bareng kalian seperti itu. Karena dari ramalan cuaca juga ini 2 hari apa 3 hari ke depan itu Istanbul bakalan turun hujan gitu. Ya. Gitu. Ada yang mau bertanya silakan ditulis ya. Mau bertanya atau mau bergabung juga boleh. Seperti itu. Oke. Ya. Sebetulnya Hagia Sophia ini masih sangat luas ya. Oke. Kalau misalkan ini sedang renovasi ya. Ini sedang renovasi yang renovasinya diberhentikan untuk sementara karena Hagia Sophia baru menjadi masjid dan belum tahu kapan mau dilanjutkan lagi renovasi ini. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan dari Mariam. Bi, kok nggak boleh di lantai 2 lagi, kenapa ya? Nah, aku juga kurang tahu ya kenapa tidak boleh lagi ke lantai 2. Tapi yang pasti yang aku ketahui karena Hagia Sophia ini sudah menjadi masjid dan bukan lagi menjadi museum, ya kan? Nah itu dengan catatan gitu kan, menjadi masjid dengan catatan mozaik atau peninggalan sejarahnya itu tidak boleh dihilangkan. Nah kemungkinan lantai 2 tidak dapat lagi dinaiki itu untuk menjaga sejarah-sejarah yang ada di sana gitu. Nah seperti yang ini kan tadi ini tidak diberi karpet dan tidak boleh dilewati. Ini karena ini adalah
salah satu peninggalan sejarah gitu. Karena di sini ini adalah tempat dulunya adalah pembaptisan para raja-raja di Konstantinopel. Ingin ikut live bareng tapi sayang masih di luar rumah. Oh iya, nggak apa-apa kalau misalkan mau ikut live bareng boleh. Tapi misalkan nanti kita gantian ya sama kawan-kawan yang lain. Boleh. Siapa ini? Oke. Seperti itu. Nah, dan yang uniknya lagi, udah. Yang uniknya lagi, para turis dari luar yang misalkan non Islam gitu kan, yang itu masih tetap boleh diperbolehkan masuk ke Hagia Sophia, tapi harus menutupi kepalanya gitu, kepalanya harus menutupi, entah itu mau pakai kain gitu, ya mau pakai dan biasanya udah disiapkan di depan gerbang tadi ya, di depan gerbang sebelum kita masuk Hagia Sophia ini ya, itu sudah disediakan bagi wanita yang ingin masuk. Jadi harus berpakaian sopan gitu, walaupun dari non Muslim. Masya Allah, pengen kesana Abi. Dari Rora Ningrum. Oke. Kita tunggu ya. Kalau ini kesini kita doakan semoga kesampaian bisa kesini dan bisa sholat di sini gitu. Alhamdulillah banget aku sebagai pelajar di sini bisa merasakan bisa sholat di masjid yang bersejarah ini gitu. Nanti aja Abi. Oh ya, nggak apa-apa. Abi, Hagia Sophia semuanya ada berapa lantai? Untuk Hagia Sophia itu hanya ada 2 lantai. Lantai pertama ini, gitu ya, lantai pertama dan lantai atas di sana ya. Tetapi ini gedungnya itu sangat benar-benar besar dan benar-benar tinggi. Ya, aku perkirakan ini dari lantai 1 ke lantai 2 aja itu kemungkinan ada sekitar 7 atau 8 meter ya, 7 atau 8 meter bahkan bisa lebih ya, untuk sampai ke lantai 2 sini doang. Nah, ke lantai 2 sini doang, belum nanti ke atap gitu. Sangat megah ya. Amin 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 ya Allah. Amin. Oke. Nah, yang aku sayangkan ketika Hagia Sophia ini sudah menjadi masjid itu adalah aksesnya itu dibatasin gitu. Aksesnya seperti tadi lantai 2 gitu. Udah tidak bisa lagi, terus di sini itu tidak bisa lagi dimasukin lagi gitu. Bergama'dan buraya getiriliyor. Normalde milattan önce 4. 3. yüzyıllarda yapılıyor. Osmanlı döneminde. Jadi ada polisi turis yang sedang menjelaskan ini apa fungsinya ya. Yang tadi aku sudah bilang, ini adalah sebuah tungku minum ya, tungku air untuk minum yang digunakan pada zaman Sultan Murad III kayak gitu. Beliau menjelaskan ke anak kecil. Sistem masuk Hagia Sophia ada pengecekan ya Bi. Ya, sistem masuk Hagia Sophia itu bahkan itu ada pengecekan bahkan sebelum masuk gedung Hagia Sophia. Jadi sebelum ketika baru mau masuk ke halaman Hagia Sophia dan Sultan Ahmed itu
ada pengecekan seperti itu. Jadi ada pengecekannya seperti apa ya? Pengecekan kayak mau masuk mall-mall yang ada di Istanbul sih, kayak gitu. Kayak misalkan kalau di Indonesia tuh mau masuk ke apa ya? Masalahnya di Indonesia di masuk mall aja nggak ada pengecekan. Seperti itu. Jadi dibatasi ya iya dibatasin kayak ini gitu kan. Sini ini udah nggak tahu lagi nih. Tapi itu ada kayak bapak polisi sedang sholat di sana, kelihatan nggak? Mungkin hanya untuk go refli saja atau dan sebetulnya di situ kalian kelihatan nggak di tembok yang itu tiang, bukan tembok ya, di tiang itu adalah salah satu situs sejarah juga, yaitu konon katanya itu apabila kalian dapat memutar jari kalian masukkan jempol kalian ke dalam lubang itu, dan apabila bisa memutar tangan kalian searah putaran atau 360 derajat, maka dipercaya apa yang diminta, apa yang didoakan itu dapat terkabulkan. Itu pada zaman Konstantinopel dulu. Ya. Oke. Ini pintu salah satu pintu yang ada di Hagia Sophia tapi tidak digunakan ya. Karena kita menggunakan pintu utama yang sini tadi. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Jadi sebelum aku melihat ke depan Hagia Sophia, apa ada lagi yang mau bertanya tentang apa yang ada di dalam sini? Gitu. Kalau sudah tidak ada, Abi pernah coba masukkan jari ke sana. Aku pernah dulu, dan itu ada di vlog aku yang membahas tuntas Hagia Sophia gitu kan. Di YouTube aku itu ada gitu. Dan aku lupa waktu itu bisa apa enggak ya, karena sebetulnya itu ada tekniknya gitu. Tapi pada zaman dulu itu hanya beberapa orang doang yang bisa gitu. Padahal itu kalau zaman sekarang itu ada tekniknya gitu. Jadi si tangan supaya bisa muter 360 derajat itu ada tekniknya. Oke. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, mungkin kita keluar dan akan melihat dari depan ya, dari bagian depan Hagia Sophia. Habis sekarang perpustakaannya masih berfungsi apa sudah ditutup? Perpustakaannya itu sudah tidak berfungsi ya, tetapi ketika masih jadi museum itu kita dapat melihat gitu, kita dapat melihatnya gitu, melihat ke dalam, bukan melihat ke dalam ya, kita tidak bisa masuk ke dalam tapi bisa melihat dari luar kayak gitu. Tapi semenjak jadi masjid itu kan jadi bagian yang khusus wanita, jadi pria itu tidak boleh masuk sana, jadi aku nggak bisa lagi nunjukin seperti itu.
sorry ya, ini aku nunjukin kaki. Nah, tuh. Ini sudah tidak boleh lagi kita masuk ke sana. Ini udah daerahnya Gua Refli gitu. Padahal kalau misalkan kita mau masuk ke lantai 2 itu di pintu itu kelihatan nggak pintu? Di sana ada pintu. Itu adalah pintu menuju ke lantai 2. Ya, sebetulnya itu adalah pintu menuju ke lantai 2. Tapi sudah ditutup semenjak menjadi masjid, tidak boleh lagi ke sana. Oke. Tuh. Tuh. Dan daerah mozaik Kristus seperti ini itu masih tetap dipertahankan ya, karena itu salah satu syarat Hagia Sophia ini bisa menjadi masjid dengan syarat situs-situs bersejarahnya tidak dihilangkan seperti itu. Nah, kalau kalian cermati ini ya, di pintu ini dulunya adalah salib nih. Kalian lihat ini ada bekas potongan, dan ini dipotong oleh Sultan Mehmed ya pada zaman Utsmaniyah, itu dipotong menjadi hanya gitu doang. Aslinya itu ada berbentuk salib seperti itu. Nah, atasnya juga sama dipotong, dan kiri kanan juga sama. Sayangnya tidak bisa ke lantai 2. Iya benar Amanda Dewi ya. Sayangnya kita tidak bisa ke lantai 2 ya, karena sudah ditutup. Tapi kalau misalkan bagi kawan-kawan yang penasaran di lantai 2 itu ada apa dan seperti apa, kalian bisa melihat di YouTube aku kayak gitu. Oke. Nah, ini pintu masuk untuk bagian cewek ya. Situ untuk bagian cewek. Nah, di sini udah bagian cowok semua. Ini pintu masuk bagian cowok semua nih tadi. Kayak gitu. Tapi kalau jika bukan waktu sholat, yang cewek-cewek itu boleh masuk ke sini ya untuk foto-foto gitu. Tapi tidak boleh sebaliknya. Untuk laki walaupun bukan waktu sholat tidak boleh ke bagian. Oke. Itu tempat sholat buat cewek di bagian mana kakak? Oh, yang sebelah sana tadi ya. Ada pintu yang paling pertama, yang kiri, yang ini. Nah ini pintu ini adalah pintu untuk bagian cewek yang ini. Itu masuk ke sana. Kalau ke sana kan niatnya mau lihat secara langsung. Iya. Oke. Udah ya, kita lihat Hagia Sophia dari luar ya. Nah, dulu sebelum jadi masjid, Hagia Sophia ini di dinding-dinding ini adalah penjelasan mengenai museum ya. Di dinding-dinding ini adalah penjelasan mengenai museum. Nah, dan di sana yang bisa kalian lihat itu adalah air mancur ya, air mancur ya. Di situ ada air mancur peninggalan dari zaman Konstantinopel, dan ada ukiran ularnya di situ. Kalau kalian bisa melihat. Di sana jam berapa? Di sini jam 5 ya, jam 5 sore. Jam 5 sore. Ya, besar sekali ya, benar, Running Room. Ya, ini sungguh megah ya, bukan hanya besar, lebih megah. Dan ini ada ditempel mozaik baru, yaitu mozaik monogram of Sultan Abdul Majid ya.
Jadi ini adalah mozaik monogramnya Sultan Abdul Majid gitu. Nggak tahu ya. Padahal dulu ini waktu masih jadi museum tidak ada ini ya. Tapi yang ada adalah penjelasan secara general tentang Hagia Sophia gitu. Bahkan ada penjelasan tentang kenapa Hagia Sophia itu berubah menjadi museum yang tadinya gereja berubah menjadi museum. Itu ada penjelasannya di sini. Tapi sekarang sudah dicopot dan tidak ada. Seperti itu. Tamu Abi, aku sudah subscribe channel Abi. Oh, makasih Ananda Dewi ya, makasih. Kawan-kawan yang lain juga bisa subscribe. Terus Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Terus kesana ketemu Abi boleh nggak? Boleh, sangat boleh ya. Nanti kalau ada yang mau kesini, silahkan. Kalau ada yang mau datang ke sini mau ketemu, boleh. Ya, mau ditemenin untuk jalan-jalan juga boleh. Just kidding. Nggak apa-apa, beneran juga. Di sana agama lain bisa masuk nggak Kak? Bisa ya, agama lain bisa masuk asalkan dengan syarat mengenakan pakaian yang sopan gitu. Nah, seperti kalian lihat yang depan ini, itu dia menutup kepalanya menggunakan kain gitu, berupa kain. Nah, ya. Nah, dulu sebelum Hagia Sophia ini menjadi masjid, pintu masuk itu adalah dari sini. Dari sana masuk ke sini, ya kan? Sini. Nah, masuknya dari sini dulu. Tapi semenjak berubah jadi masjid itu diubah gitu. Ini dari penampakan dari luar kayak gini. Dan yang perlu kalian ketahui Hagia Sophia ini adalah Hagia Sophia yang ketiga kalinya dibangun. Ya, karena ada pertikaian politik dan akhirnya terbakar Hagia Sophia 1 dan 2. Dan ini adalah Hagia Sophia yang 3 kalinya dibangun. Dan ini adalah runtuhan-runtuhan dari bekas-bekas Hagia Sophia yang pertama dan kedua gitu. Seperti itu. Masya Allah, pengen ke sana sholat subuh di sana. Amin ya, aku doain Ain Dwi 25 bisa ke sini dan sholat subuh di sini. Masya Allah, cok Guzel, alhamdulillah Guzel. Niat pertama kali ke Turki datang lalu sholat di Hagia Sophia. Ya, nah ini dulu adalah tempat souvenir yang dimana itu menjual oleh-oleh atau miniatur untuk Hagia Sophia. Tapi sekarang sudah tidak difungsikan lagi. Seperti itu. Oke, kita keluar ya. Nanti kita keluar dan kita melihat Hagia Sophia dari depan. Oke. Abi, saya iya temenin ya Bang. Iya, Juliatri, insya Allah kalau misalkan kesini minta ditemenin boleh. Terus sayangnya pas kesana belum kenal sama Abi. Oh, Quit Octave, iya. Kalau mau kesini lagi bisa ya. Berarti Quit Octave ini udah pernah kesini ya. Terus IGJLR dari Indonesia Kak, ya IGJLR juga. Nah itu niatnya buat teman-teman muter-muter di Turki ya. Oke. Kenapa diubah tuh? Apanya yang diubah nih Kak Dwi? Amanda Dwi. Miau. Di sini banyak sekali ya kucing-kucing liar ya. Tapi kucing liar di sini tuh cantik-cantik, gembul-gembul gitu. Lucu pokoknya. Shirin. Oke, kita udah keluar dari Hagia Sophia dan
Kita akan masuk lagi ke halaman Hagia Sophia ya. Kita melihat Hagia Sophia dari depan. Masya Allah, pengen banget ke sana dan kuliah di sana. Amin. Zamili Sayaza, SYZA. Ya. Amin amin. Ya. Ayo ini aku doain ya yang mau ke sini, yang mau kuliah di sini supaya bisa keterima di sini. Banyak kok ini univ yang lebih murah dibanding di Indo harganya. Kak dari samping mau ke depan. Iya, tadi kan kita keluarnya itu dari samping sana. Nah, kita keluarnya dari sana. Nah, ini kita mau ke depan lagi ya, nih ke sini. Tapi ini semenjak menjadi Hagia Sophia, semenjak menjadi masjid Hagia Sophia ini, itu dikawal ketat nih seperti ini. Mau masuk halamannya saja itu dikawal ketat, kayak gitu. Maka pintu masuknya nanti lewat dari sana, gitu. Sudah difokuskan untuk masuknya dan langsung dicek. Enggak itu tadi pintu masuk Hagia Sophia-nya kenapa diubah? Kemungkinan supaya lebih strategis ya. Pintu masuknya itu dari situ ya. Dari situ pintu masuknya dan pintu luarnya dari sana, supaya apa? Orang yang sudah masuk ke Hagia Sophia dan keluar Hagia Sophia, dia udah benar-benar keluar dari halaman Hagia Sophia. Nah, seperti aku tadi baru keluar dari Hagia Sophia, itu langsung keluar halaman gitu. Jadi kalau mau masuk itu harus melewati pemeriksaan lagi di sana. Seperti itu. Kenapa itu pintu masuknya diubah? Kak antri buat sholat di sana. Kak antri buat sholat di sana. Maksud dari pertanyaannya gimana Kak Juliatri? Terus malam ini lihat live Turki kakak dulu, insya Allah nanti bisa live di Turki juga. Amin 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 ya. Nah, ini ada tramway lewat. Oke. Amin amin. Terus masya Allah cok bujal. Nah ya, ini halaman Hagia Sophia nih. Dan di sana ada polisi ya yang menjaga. Seperti itu. Oke, kita masuk lagi ya. Ya. Pemeriksaannya sederhana aja sih. Pemeriksaannya itu cuma dilihat bawa senjata tajam enggak atau senjata api enggak gitu. Kalau misalkan bawa senjata api atau senjata tajam itu baru dilarang masuk. Kayak gitu. Nah, tadi ya seperti itu. Oke. Ini kita udah masuk ke halaman Hagia Sophia lagi. Ya. Kalau kuliah di Turki biaya kuliahnya itu udah sama praktikum juga. Iya, kebanyakan di sini itu biayanya sudah tidak dipisah gitu. Kalau di Indonesia kan biaya kuliah, biaya praktikum. Tapi di sini tidak dipisah gitu. Bayar segitu itu untuk 1 semester ke depan gitu. Sama praktikumnya. Jadi nggak dipisah biayanya. Terus Kak itu di tengah jalan kendaraan apa namanya? Oh, tadi itu ada namanya yang kereta tadi itu namanya tramway. Ya, tramway itu sejenis ya kereta. Ya dari namanya aja udah tramway gitu. Nah ini ya penampakan Hagia Sophia dari depan. Nah, seperti ini. Kak jadi pengen video call terus pemandangannya Hagia Sophia. Boleh ya. Ini yang mau bergabung boleh ya.
tapi nanti gantian sama yang lain. Oke. Ini penampakan Hagia Sophia dari depan seperti ini ya. Dan Hagia Sophia ya, ini Hagia Sophia di sini, dan di seberangnya di sana, ya kan, ini Hagia Sophia, terus kita seberangnya sana itu adalah Sultan Ahmed ya. Kapan-kapan kita bakal live di depan Sultan Ahmed. Nah, kita juga bakal live di Sultan Ahmed nanti, dan live di tempat lain juga seperti di Kuskulesi misalkan, atau di Galata, atau di manapun itu ya, nanti ya ada waktunya sendiri. Semesteran apa tahunan kah bayarnya? Untuk pembayaran itu setiap kampus itu berbeda-beda ya. Ada yang tahunan, ada yang semesteran pembayarannya gitu ya. Begitu. Kakak Unif apa? Aku di Istanbul ya. Aku kampus utama aku adalah di Istanbul Aydın University, tapi aku ada rencana mau ngambil double degree di Istanbul Unif, dan alhamdulillah udah keterima, tinggal, dan aku ngambil double degree-nya itu yang Uzaktan Öğretim, atau apa sih namanya kalau di bahasa Indonesia tuh Uzaktan Öğretim tuh pokoknya kuliah online gitu, jadi nggak perlu ke kampus gitu. Tapi kampus utama aku adalah Istanbul Aydın. Ya, pemandangan di sini asri banget ya, dan nyaman sekali untuk nongkrong karena pemandangannya sangat indah. Oke. Dan apabila ya kita datang ke sana, itu kita bakal menemukan di sana adalah Topkapı Musesi gitu. Ada museum Topkapı di sana. Ada juga museum arkeolog sama museum apa satu lagi lupa gue. Ya. Oke, ya kita melihat aja sebentar ke sana. Ya. Musim apa sekarang di sana, Kak? Tadi aku sudah sampaikan di sini kita sedang musim gugur ya. Nah, bisa kalian lihat nih daun-daun di pohon itu sudah mulai berguguran ya, karena musim gugur sekarang. Oleh karenanya kenapa sekarang banyak daun-daun berserakan, karena sekarang musim gugur. Nah, kelihatan nggak? Jauh ya. Nah, di sana itu pintu masuk ke Topkapı. Kak, Topkapı itu tempat apa? Jadi Topkapı itu adalah sebetulnya dulu adalah sarai atau istana. Ya, istana yang digunakan oleh raja-raja ya. Raja. Tapi di sana sekarang digunakan untuk menyimpan benda-benda peninggalan pada zaman kesultanan. Pada zaman kesultanan itu benda-bendanya disimpan di sana semua. Termasuk yang paling menarik bagi aku di Topkapı itu ada apa? Di sana ada pedangnya Nabi Muhammad. Ada pedangnya penakluk Konstantinopel, yaitu Sultan Fatih Mehmet gitu. Ya. Sana. Dan ini kelihatan Hagia Sophia dari samping kanan, Oh ya, kalau ada yang bertanya, Kak, Hagia Sophia zaman dulu itu emang udah ada menaranya apa belum sih? Nah, jawabannya adalah belum ya. Pada awalnya Hagia Sophia itu tidak memiliki menara 4 ini ya. Ini kan ada menara sama 2 lagi di sebelah seberang.
itu ada menara lagi 2. Nah, itu dulunya Hagia Sophia tidak ada yang namanya menara ini. Kapan menara ini ditambahkan? Itu pada zaman Kesultanan, ya, setelah Konstantinopel ditaklukkan. Nah, barulah ditambahkan ini gitu. Kalau kalian lihat di situ, itu kelihatan banget perbedaannya gitu. Cara penambahannya. Ya. Nah, ini masuk ke Museum Topkapi ya. Kapan-kapan kita bakal live juga di sana, tapi tinggal nunggu aja ya. Kapannya itu kita nunggu. Jadi tetap stay tune aja di grup bahasa Turki. Seperti itu. Kak, masuk dalam masjidnya boleh. Tadi kita sudah dari dalam masjid ya. Ini kita sudah keluar ya, sudah dari masjid dari tadi. Kalau Masjid Biru yang mana Kak? Masjid Biru yang ada di seberangnya Hagia Sophia tadi ya. Nanti aku tunjukkan. Ada pedangnya Abu Bakar sama Umar bin Khattab juga. Iya benar. Musalma Leo ya. Kak, sudah berapa lama tinggal di Turki? Aku tinggal di Turki sudah 1 tahun lebih ya, hampir 2 tahun. Seperti itu. Oke, ya. Nanti kapan-kapan kita bakal live di Topkapi ya. Stay tune aja terus di grup belajar bahasa Turki. Oke. Oke, sekarang karena tadi ada yang minta tunjukin Masjid Biru, aku akan ke sana, aku akan tunjukin ya. Tapi kita tidak masuk ya, tidak masuk ke dalam. Hanya aku tunjukin dari depan saja. Seperti itu. Ini adalah bentuk Hagia Sophia dari samping ya. Ini menara-menaranya tambahan dari zaman Sultan Fatih Mehmed gitu. Dulunya tidak ada menara 4 ini. Ya, nah itu. Seperti ini juga bangunan depan ini juga penambahan. Karena dulu Hagia Sophia itu hanya bangunan yang oranye ini aja. Blok gitu satu, tidak ada embel-embel apa-apanya lagi. Tapi hanya bangunan itu satu, itu terlihat sangat megah karena pada zaman dulu itu jarang sekali ada bangunan semegah Hagia Sophia. Kenapa Hagia Sophia itu? Karena dibuatnya itu udah berabad-abad dari sekarang seperti itu. Oke. Sering-sering live ya Abi. Waduh, hujan lagi. Ya, insya Allah agenda live kita bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu. Ya, stay tune aja di grup bahasa Turki kita, belajar bahasa Turki ya. Seperti itu. Bismillah, insya Allah bisa ke sana. Amin. Alin Dwi 25, amin. Nambah wawasan banget, alhamdulillah ya. Kalau bagi kalian ini merasa nambah wawasan, ya. Nah, ini Hagia Sophia tadi. Di depan sini ada Harem Sultan, ya. Hamame. Ya, jadi di sini adalah tempat pemandian ya. Di sini adalah tempat pemandian kayak gitu. Dan di sini juga ada yang jualan es krim ya. Ya, seperti yang sudah kalian ketahui, es krim Turki itu es krim yang dikerjain. Nah, itu ya. Nah, itu Kak yang namanya Masjid Biru atau kalau kita di sini adalah Masjid Sultan Ahmed gitu, Mas Sultan Ahmed Jami. Nah, ini Hagia Sophia
pas banget depan Hagia Sophia itu Masjid Biru seperti itu ya. Atau kalau di sini kita sebutnya Sultan Ahmed Jami. Aduh, hujan ya. Kita cari tempat teduh dulu untuk berteduh. Ya. Bener banget, es krimnya bikin kesel WKWK. Ya bener ya. Itu sebetulnya strategi pemasaran juga gitu. Dengan es krim bikin kesel itu ujung-ujungnya jadi terkenal sedunia gitu. Karena ada ciri khasnya, yaitu ngerjain orang. Oke, karena hujan, aku pingin cari tempat berteduh juga. Aduh, di mana ya? Sekarang hujan, mau cari tempat berteduh. Yaudah, kita masuk Hagia Sophia aja ya. Oke. Tempatnya agak sepi ya. Ya, ini karena hujan ya. Karena dari pagi itu hujan. Turun hujan dari pagi, tapi hujannya tidak begitu deras sih. Dari pagi itu hujan. Itu sebabnya kenapa agak sepi. Pengen video aku sambil ngeliatin Hagia Sophia-nya. Boleh ya, boleh. Aduh. Hujan. Ya, di sini nah ini pintu masuknya di sini ya, pintu masuk ke masjid. Dan di sini itu ada tempat wudhu. Aduh. Wah, deras hujannya. Ya, hujannya sangat deras. Tetap jaga kesehatan ya Kak. Ya, makasih El. Mandi hujan Abi. Enggak mau mandi hujan. Oke. Karena hujan kita masuk lagi ke dalam Hagia Sophia. Nah, sebetulnya di sini adalah tempat pembaptisan, dan sebetulnya juga di sini itu ada yang namanya kuburan Sultan Mustafa Han, ya kan? Nah, kelihatan nggak? Di situ tuh ada kuburan Sultan Mustafa pertama, Sultan Ibrahim, ya kan? Ada juga Sultan pertama Mustafa Han dan Sultan Ibrahim Han. Oke, kita masuk ya. Nah, ये सुना दीवारों पे लिखा भी है।